berlutut. Ayah, aku tidak mau menikah dengan Lin Hao. Orang jahat itu. Diam! Keluarga Lin adalah keluarga besar di kota Longcheng. Didukung oleh keluarga terkaya nomor 1 di Xiangjing, keluarga Leng. Jika kamu menikah dengan keluarga Lin, keluarga Liu kita bisa melesat tinggi. Sekarang, lihatlah, kamu malah hamil. Cepat katakan, anak di perutmu itu anak siapa? Aduh, kakakku sayang. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya. Demi tidak menikah dengan keluarga Lin. Kamu bahkan tidur dengan supir. Sopir? Cepat pergi! Cepat pergi! Mau kemana? Kediaman Changlong. Baik, Nona, pegangan yang erat. Sudah sampai. Nona, sudah sampai. Nona, tidak apa-apa. Panas sekali. Panas sekali. Hah? Ini bayaranmu. Sisanya adalah biaya jasamu. Lupakan kejadian semalam. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Ayah, bukan begitu. Kamu. Ayah, coba pikir. Kalau masalah ini sampai diketahui Tuan Muda Lin, kontrak besar 30 juta keluarga kita bukankah akan hilang? Bisa jadi, dia juga akan melampiaskan kemarahannya pada keluarga Liu kita. Panggil orang. Pastikan temukan sopir itu untukku. Ibu, putramu datang menjengukmu. Di atas sana, apakah ibu baik-baik saja? Apakah kematian ibuku sudah diselidiki? Sesuai perintah Tuan, aku sudah meminta saudara-saudaraku Losician untuk menyelidiki sepenuhnya. Paling lama setengah bulan akan ada hasilnya. Baiklah, mundurlah. Tuan, Anda tidak berniat kembali. Apakah Anda rela hanya menjadi sopir taksi? Seumur hidup. Aku hanya ingin menjadi orang biasa sekarang. Hidupku sekarang sudah cukup memuaskan. Tapi... Feng E, Zhou tua, Leng Feng yang kau kenal, sudah mati 10 tahun yang lalu. Saat kau mengusirnya dari keluarga Leng. Feng Er, dulu aku salah, tapi sekarang kakekmu sudah sakit parah di ranjang. Dia sudah menunjukmu sebagai penerus grup Leng. Satu-satunya pewaris. Jika kamu tidak mewarisi grup Leng, kekuasaan keluarga Leng jatuh ke tangan orang luar. Lalu kenapa? Aku tidak peduli. Keluhan apa? Aku punya rating bintang 5 sepanjang tahun. Siapa yang bisa mengeluhkanku? Pasti dia ya. Tuan Muda, Feng Er, Nyonya Besar, bagaimana sekarang? keluarga Leng adalah keluarga bangsawan nomor 1 di Xiangjing. Keluarga terpandang selama 100 tahun. Posisi pemimpin keluarga Leng banyak orang yang menginginkannya. Dia hanya bicara karena marah. Sebarkan berita bahwa keluarga Leng Sangjing telah menemukan pewarisnya. Perjamuan putra mahkota akan segera diadakan. Saat itu, aku ingin semua keluarga bangsawan di dunia memberi selamat kepada Feng Er-ku. Baik. Benar, ini dia. Nona, jika kamu merasa aku keterlaluan tadi malam, aku bisa bertanggung jawab. Kamu tidak mungkin memberiku rating buruk, kan? Diam. Jangan sebut-sebut soal malam itu. Kartu ini berisi 500.000. Ambil ini dan segera tinggalkan Binhai. Pergi dari Binhai. Apa kau sedang dalam masalah? Bukan urusanmu. Pokoknya, kalau kau ingin selamat, ambil uang ini dan segera pergi dari Binhai. Kalau tidak, tunanganku tidak akan membiarkanmu. Tunangan. Dia dari keluarga terkaya nomor 1 di kota Longcheng. Tuan muda keluarga Lin. Katanya di belakangnya ada keluarga Leng. Keluarga nomor 1 di Xiangjing yang mendukungnya. Kalau tidak mau cari masalah, cepat pergi. Keluarga Leng? Hah. Bagaimana kalau aku bilang, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah itu? Cepat pergi, cepat pergi. Aduh. Tuan Muda Lin, aku. Dasar wanita tak tahu malu. Katakan padaku, siapa pria ini? Liu Ruyan,
Kesabaranku ada batasnya. Tuan Muda Lin, jangan marah. Dia selingkuhan kakakku. Kakak, kau tidak akan menyalahkanku kan? Aku hanya berpikir, hal seperti ini tidak boleh disembunyikan dari Tuan Muda Lin. Lagi pula, kalian sebentar lagi bertunangan. Kalau kau membiarkan orang lain tahu, bagaimana mereka akan memandang keluarga Liu kita? Keluarga Liu, bagaimanapun juga, adalah keluarga terpandang di Binhai. Putri sulung keluarga Liu ini, diam-diam, ternyata wanita genit. Dasar wanita tak tahu malu. Kau membuatku malu. Tangan pria itu untuk menaklukkan dunia, bukan untuk memukul wanita. Kau, beraninya kau. Berani menyentuh wanitaku. Serang dia. Begini saja. Kau merangkak seperti anjing di bawah selangkanganku. Maka aku akan berbaik hati melepaskanmu. Kau merangkak seperti anjing di bawah selangkanganku. Maka aku akan berbaik hati melepaskanmu. Kau tidak pantas. Jangan kurang ajar. Cepat pergi, cepat pergi. Kak, aku sarankan kau jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Ambil uangnya. Merangkaklah. 100 juta di tanah ini akan jadi milikmu. Keluarga Linmu hanya punya kekuatan segitu. Seorang sopir bau juga berani meremehkanku. Aku memang supir bau. Tapi kalian, hanya karena punya uang, beraninya mengintimidasi wanita. Apa hebatnya itu? Lo cuma sopir sialan. Mau sok jadi pahlawan. Hari ini, gue bakal patahin satu kakimu. Lin Hao, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Kakakku sayang, kamu sendiri sudah susah, masih mau melindungi sopir ini. Lin Hao, biarkan dia pergi. Tidak akan. Gue Lin Hao bilang hari ini akan mematahkan satu kakinya. Maka hari ini dia harus patah satu kaki. Serang dia. Habisi sopir sialan ini. Kamu melindunginya kan? Hari ini aku akan membuatmu melihat sendiri apa yang akan terjadi padanya. Kamu melindunginya kan? Hari ini aku akan membuatmu melihat sendiri apa yang akan terjadi padanya. Lin Hao, anggap saja ini demi aku, Liu Ruyan. Beri aku muka. Biarkan dia pergi ya. Muka. Baik, aku akan memberimu muka. Siapa suruh kamu, Liu Ruyan? Adalah tunangan gue, Lin Hao. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Gue Lin Hao sudah sebesar ini. Belum pernah di dalam taksi. Bercinta kan? Asal kau patuh, lepas bajumu, masuk ke dalam, dan tunggu aku. Aku akan melepaskannya. Kenapa? Sopir sialan itu bisa tidur denganmu. Tapi denganku tidak bisa. Aku sudah tahu kesucianmu di depanku. Semuanya cuma pura-pura. Apa kalau aku melepasnya? Kau akan melupakan yang sudah-sudah. Ya, Meskipun aku supir taksi, tapi aku, Leng Feng, belum jatuh miskin sampai harus dilindungi wanita. Lagi pula, dia tidak pantas untukmu. Kau diam. Sampah seperti ini tidak pantas kau nikahi. Ikut aku. Liu Ruyan. Kalau kau berani ikut dia, aku akan umumkan sekarang juga. Kerja sama keluarga Liu, 30 juta, dibatalkan. Serang dia. Pengecut. Sopir sialan, kau tunggu saja. Akan kubuat kau mati di jalanan. Belum lagi di belakang keluarga Lin, ada keluarga Leng, keluarga kaya raya. Hanya statusnya sebagai tuan muda Longcheng saja, dia orang yang tidak bisa kamu sakiti. Lagi pula, kita malam itu hanyalah sebuah kesalahan. Kesalahan? Liu Ruyan, kamu anggap malam itu apa? Transaksi atau cinta satu malam? Itu pertama kaliku. Leng Feng, kamu cuma seorang sopir taksi. Kita sudah dewasa. Tidak perlu saling mengganggu. Aku akan mengatur penerbangan ke luar negeri untukmu. Nanti, aku akan mengirimkan nomor penerbangannya ke ponselmu. Nyonya Besar Leng, sesuai perintah Anda, perjamuan putra mahkota sudah disiapkan dan lokasinya di kota Longcheng, diselenggarakan oleh keluarga Lin. Oh ya,
Saya juga menemukan Tuan Muda dan Nona Sulung keluarga Liu dari Binhai memiliki hubungan yang tidak biasa. Hubungan yang tidak biasa. Kalau begitu, kirimkan undangan. Biarkan keluarga Liu menjadi tamu kehormatan di perjamuan putra mahkota. Suruh orang siapkan kontrak 100 juta, kirimkan ke keluarga Liu sebagai hadiah pertunangan. Dengan begitu, Feng Er pasti akan datang. Dasar gadis sialan. Sudah menyinggung keluarga Lin. Masih berani pulang. Ayah, kamu tidak tahu. Kakak demi sopir busuk itu tidak hanya mengabaikan kerjasama 30 juta dengan keluarga Lin, tapi juga membiarkan sopir busuk itu menyinggung Tuan Muda Lin. Betul! Sekarang kita tidak hanya kehilangan kerjasama 30 juta itu, tapi bisa-bisa kita juga akan menyinggung keluarga Leng, keluarga bangsawan di belakang keluarga Lin. Keluarga Leng? Kau berlutut padaku. Bagaimana bisa aku, Liu Yun, punya anak perempuan pembawa sial sepertimu? Dulu kalau bukan karena kau menjualku ke keluarga Lin, bagaimana bisa jadi seperti ini? Gadis sialan. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Kau harus memohon maaf Tuan Muda Lin. Kalau tidak, aku, Liu Yun, tidak punya anak perempuan sepertimu. Anggap saja aku tidak punya ayah sepertimu. Kau. Lagi pula, sejak ibuku meninggal saat melahirkan, kau tidak pernah menganggapku sebagai anak perempuanmu. Kalau tidak, bagaimana bisa kau demi 30 juta saja menjualku ke keluarga Lin? Apa katamu? Apa aku salah bicara? Kau demi uang. Diam. Aku tanya padamu. Kau ini mau pergi ke keluarga Lin atau tidak? Tidak. Menyinggung keluarga Lin itu sama saja menghancurkan masa depan keluarga Liu kita. Hari ini, tulang tua ini pasti akan memukul mati kau, si bodoh yang tidak tahu diri ini. Hentikan. Berhenti. Dasar sopir bau, bagaimana kau masih berani muncul di sini, ha? Bukankah sudah kubilang kau harus pergi ke luar negeri? Kenapa kau datang? Aku datang untuk memberitahumu, baik keluarga Liu maupun grup Leng, aku tidak peduli. Kurang ajar, berani-beraninya masuk ke keluarga Liu kami. Liu Yun, cepat suruh orang tangkap dia. Si tidak tahu diri ini, bajingan. Ayo. Kita harus membuat Tuan Muda Lin tidak marah dan mendapatkan kembali kerjasama 30 juta itu. Tangkap dia! Siapa yang berani? Serang! Tamu terhormat keluarga Leng tiba. Keluarga Leng? Siapa Nona Liu Ruyan? Saya. Saya diperintahkan untuk mengirimkan undangan naga. 3 hari lagi, kita akan pergi ke kota Longcheng bersama untuk menghadiri perjamuan putra mahkota yang diselenggarakan keluarga Lin untuk pewaris keluarga Leng. Perjamuan putra mahkota keluarga Leng? Ini berarti keluarga Leng sendiri yang mengirimkan undangan naga. Ini menunjukkan Tuan Muda Lin sudah memaafkan keluarga Liu kita. Dasar bodoh. Beberapa hari ini diam di sini. Sedangkan sopir sialan ini pukuli sampai mati. Tidak. Lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan mati di depan kamu. Oh, biarkan dia pergi. Leng Feng, masalah ini sudah di luar kendali kita berdua. Cepat pergi! Pergi! Ruyan, kau wanitaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu. Perjamuan putra mahkota. Aku akan menjadikanmu wanita paling terhormat di perjamuan putra mahkota. Ya ampun, ini adalah gaya keluarga Leng. Tak disangka perhiasan ini semuanya terbuat dari emas murni. Kali ini untungnya ada perlindungan dari Tuan Muda Lin. Kalau tidak, kita akan benar-benar menyinggung keluarga Leng yang seperti ini. Keluarga bangsawan top. Dasar gadis sialan, cepat putuskan hubunganmu dengan sopir bau ini. Kalau tidak, jika keluarga Leng tersinggung, aku sendiri yang akan menulitinya. Membiarkannya mati tergeletak di jalanan. Leng Feng? Kenapa dia datang? Sial.
Cepat pergi. Perjamuan Putra Mahkota bukan tempatmu. Dasar sopir bau, kau benar-benar seperti hantu yang tak bisa diusir ya. Sekarang, bahkan perjamuan Putra Mahkota yang diadakan oleh keluarga Leng, keluarga bangsawan top ini, kau berani datang membuat onar. Perjamuan Putra Mahkota ini memang diadakan untukku. Kurang ajar, dasar sopir bau sepertimu. Berani-beraninya mengaku sebagai pewaris keluarga Leng. Cepat enyah dari kediaman Tiandu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Aku ingin lihat bagaimana kau tidak sopan padaku. Liu Yun, cepat panggil orang. Usir saja orang kurang ajar ini keluar agar tidak mengotori mata pewaris grup Leng dan Tuan Muda. Tunggu. Aku lagi bingung mau cari kamu di mana. Kamu malah datang sendiri mencari mati. Habisi dia. Liu Ruyan, apa kamu mau demi sopir sialan ini membuat tuan muda ini malu? Lin Hao, kamu mau apa? Aku, Liu Ruyan, akan menuruti semua permintaanmu. Tolong lepaskan dia ya. Dasar gadis sialan, diam kamu. Demi sopir bau ini, kamu berkali-kali menyinggung Tuan Mudalin. Menyinggung keluarga Leng. Apa kamu mau membunuh kami, keluarga Liu? Kakak, kenapa kamu tidak mengerti juga? Sopir bau ini, apa bagusnya dibanding Tuan Mudalin? Berkali-kali tidak tahu menghargai. Itu sudah cukup. Malah berani-beraninya selingkuh dengan Tuan Mudalin. Diam. Dasar sopir bau, kamu membuat keluarga Liu menyinggung Tuan Mudalin, menyinggung keluarga Leng karena kamu tidak ingin keluarga Liu hidup. Maka keluarga Liu akan menghabisi sampah sialan sepertimu dulu. Kamu ikut aku pulang. Orang sepertimu yang menjual anak sendiri tidak pantas aku sentuh. Sudah kubilang, dia wanitaku. Siapapun yang berani menghalangiku membawanya pergi lagi, jangan salahkan sopir sialan ini jika aku tidak segan-segan. Kau cari mati. Cukup. Liu Ruyan, kau benar-benar bersikeras melindunginya. Baiklah, tuan muda ini akan memberimu kesempatan. Liu Ruyan, hari ini, asalkan kau melepas sepatumu dan berjalan di atas ini, aku akan berbaik hati melepaskan sopir sialan ini. Kalau tidak, dia akan mati. Bukankah kau sudah bertekad untuk melindungi sopir sialan ini? Lepas! Lepas! Lepas, lepas, lepas! Lin Hao, ingat apa yang kau katakan hari ini. Karena kalian semua suka menindas orang dengan kekuasaan, maka aku akan memberitahu kalian apa itu kekuasaan yang tak terbatas. Terutama kau, Lin Hao. Atas semua yang kau lakukan pada Ruyan, aku akan membuatmu membayar mahal. Dasar tidak tahu diri. Hari ini aku ingin lihat, apakah mulutmu yang keras atau tulangmu yang keras. Serang mereka. Paman Hu dari keluarga Leng Kota Longcheng telah tiba. Siapa yang memberi kalian nyali berani membuat keributan di perjamuan Putra Mahkota? Paman Hu, bocah kurang ajar ini. Dia berani-beraninya bicara omong kosong bahwa pesta ini diselenggarakan untuk... Memangnya kau siapa? Berani-beraninya bilang perjamuan Putra Mahkota diselenggarakan untukmu. Ada masalah? Masalahnya besar sekali. Orang sepertimu, mana mungkin kenal orang besar seperti Paman Hu? Paman Hu saja tidak kenal dia, tapi dia bilang perjamuan Putra Mahkota diselenggarakan untuknya. Tapi kali ini, dia terlalu sombong. Berani-beraninya menyinggung Tuan Muda pertama Longcheng dan Paman Hu sekaligus. Paman Hu, jika Anda turun tangan sendiri, tangan Anda bisa kotor. Lebih baik serahkan saja pada keponakan ini untuk mengurusnya. Tuan Muda dan Nyonya Besar Leng akan segera tiba. Lakukan dengan bersih dan cepat. Jangan sampai ada darah. Tenang saja, Paman Hu. Orang yang tidak tahu diri. Serang dia. Lin Hao, kau tadi berjanji akan melepaskannya. Gue berubah pikiran sekarang. Kau kan ingin mati. Kalau begitu, gue akan kabulkan. Lin Hao, kau bajingan. Dasar imut. Lo berani maki gue. Apalagi yang mau lo lakukan? Lo berani pukul gue. Dasar kau, gue akan buluh lo. Hanya denganmu. Lu pantas. Bukankah lu suka menampar orang? Hari ini, gue akan biarkan lu merasakan rasanya ditampar orang lain. Hentikan. Kalian berdua, kenapa masih bengong saja? Serang mereka.
Dasar kalian sampah tak berguna. Percuma aku memelihara kalian selama ini. Bahkan seorang sopir taksi pun tidak bisa kalian bereskan. Jangan kira hanya karena kau bisa sedikit bela diri, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jangan kira hanya karena kau bisa sedikit bela diri, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Hati-hati. Beraninya kau. Berani melukai orang di depanku. Mengganggu perjamuan putra mahkota. Di depanmu? Memangnya kenapa? Kau itu siapa? Orang gila. Apa katamu? Ku bilang, kau itu siapa? Tidak pantas menggonggong di depanku. Leng Feng, dia adalah keluarga Leng di kota Longcheng, kepala cabang. Kau tak bisa melawannya. Cepat pergi, cepat pergi. Hari ini, tak ada yang bisa pergi. Tutup pintunya. Paman Hu, semua ini terjadi karena aku. Aku bersedia menanggung semuanya. Kataanku, aku tak mau mengulanginya 2 kali. Betul. Paman Hu benar. Hari ini, Tak ada yang bisa pergi, terutama kau. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Oh ya? Kau lihat? Terus-menerus mengalah. Hanya akan membuat orang ini makin kurang ajar. Jadi, jika ingin mengalahkan mereka, kita harus lebih kejam dari mereka. Keluarga Leng Naga. Mungkinkah dia orang keluarga Leng? Mungkinkah aku benar-benar salah? Katakan padaku, bagaimana kau mendapatkan tato naga di lenganmu itu? Aku bisa membiarkanmu hidup. Aku bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, hari ini kau akan sulit keluar hidup-hidup dari sini. Li Hu ternyata ragu karena tato itu. Jangan-jangan Leng Feng benar-benar dari keluarga Leng. Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Paman Hu, cepat bertindak. Tuan Hu, tunggu. Dasar wanita, kau mau apa lagi? Aku beritahu kau, hari ini Tidak ada. yang bisa menyelamatkan sampah ini. Tuan Hu, tato naga itu hanya dimiliki oleh keluarga Leng. Pikirkan baik-baik. Leng Feng, jangan memaksakan diri lagi. Kau gunakan saja tato ini untuk pergi. Dengar tidak? Paman Hu, cepat bertindak. Cukup. Aku, Li Hu, melakukan sesuatu. Bukan giliranmu mengajariku. Paman Hu, keluarga Lin kami dihargai oleh Huang Puleng dari keluarga Leng kota Longcheng. Jika langit runtuh, ada keluarga Lin yang akan menopang. Huang Pu, Kamu tidak berani bertindak, aku akan bertindak sendiri. Tangkap dia untukku. Kamu, Li Hu, apa maksudmu ini? Agar kamu tenang sedikit. Aku tenang? Kamu sendiri tidak berani bertindak. Aku akan bertindak sendiri. Lepaskan aku. Benar-benar. Di depan orang seperti tuan muda, di belakang seperti anjing gila. Dasar sampah. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana anjing gila sepertimu menggigitku. Sebelum kita tahu siapa dia sebenarnya, hari ini tidak ada yang boleh pergi dari sini. Sudah lihat kan? Mereka tidak ingin aku pergi. Lagi pula, aku belum membuatmu menjadi wanita paling terhormat di pesta ini. Bagaimana bisa pergi? Kalau kamu berani, bunuh saja aku. Dasar pengecut tak berguna. Leng Feng, Kau sampah tak berguna. Leng Feng, cukup. Aku tidak suka pria yang hanya tahu kekerasan dan sok jagoan. Jika kau benar-benar membunuhnya hari ini, masalah ini hanya akan menjadi tak terkendali. Leng Feng, kau sudah melakukan banyak hal untukku, tapi kau tetap saja tidak bisa melawan mereka. Nanti. Aku akan memberimu kesempatan untuk pergi. Adapun kemarahan keluarga Lin dan keluarga Leng, biarkan aku menanggungnya sendiri. Baik keluarga Lin maupun keluarga Leng, sejak awal tidak berarti apa-apa bagiku. Tuan Hu, kau orang yang cerdas. Sekarang Lin Hao hanya terluka sedikit. Paling-paling, setelah ini, kau hanya akan membuat Lin Tiangguo marah. Membuat pengurus keluarga Leng marah. Tapi jika terbukti bahwa Leng Feng adalah anggota keluarga Leng, kau tidak akan punya jalan keluar sama sekali. Biarkan dia pergi. setelah memukul putraku, Lin Tiangguo, Kau pikir bisa pergi? tidak semudah itu. Ayah. Dan lagi, Li Hu. Dia berani-beraninya demi sampah ini. Dia memukulku. Li Hu, kita sudah berteman lebih dari 10 tahun. Sekarang, Lin Tua, jangan emosi. semua yang kulakukan ini hanya demi kebaikan Lin Hao. Demi kebaikan, Di tangannya ada tato kepala naga. tato kepala naga di tubuhnya itu palsu. Dia bukan anggota keluarga Leng. Sudah kuduga,
Bagaimana mungkin bocah ini anggota keluarga Leng? Apa semua orang bermarga Leng di dunia ini adalah anggota keluarga Leng? Selesai sudah. Liu Ruyan, sekarang sampah ini bukan hanya memukul Tuan Muda Lin, tapi juga berani-beraninya memasukkan diri sebagai anggota keluarga Leng. Aku ingin lihat bagaimana kau akan melindunginya. Dia tidak perlu melindungiku. Aku, si sopir busuk yang kalian remehkan ini, yang akan melindunginya. Dasar tidak tahu diri. Bauka, aku hampir saja tertipu olehmu. Menipumu? Kau terlalu menganggap dirimu penting, ya? Kau, Litua, serahkan dia padaku. Ayah, Kenapa ayah masih buang-buang waktu dengannya? Cepat habisi sampah ini untukku. Dia tidak akan bisa pergi. Tuan Lin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami. Ini semua karena cucuku yang tidak berguna ini tertipu oleh sopir sialan ini. Benar, Tuan Lin. Saya, Liu Yun, memohon padamu. Tolong tegakkan keadilan untuk keluarga Liu kami. habisi. Majikan ini untukku. Kak, apa kau masih mau terus berbuat salah? Apa kau tega melihat keluarga Liu yang dibangun nenek dan ayah dengan susah payah hancur di tanganmu sendiri? Kak, jika kau tidak mau menikah dengan Tuan Muda Lin, aku bisa menikah dengannya menggantikanmu. Kenapa kau harus menghancurkan keluarga Liu kita? Tenang saja, ada aku di sini. Aku akan menanggung semuanya. Aku sama sekali tidak menganggap mereka ada. Kurang ajar. Sudah diambang kematian, masih berani bicara besar. Kemari. Sayangku, gue udah bilang, selama lo nggak bisa bunuh gue bakal bikin hidup lo lebih buruk dari kematian. Gue harap nanti lo masih bisa sombong kayak gini. Masih bisa kayak sekarang. Nggak ngehargain siapapun. Kalian serang dia barengan. Lo buru-buru banget mau reinkarnasi ya? Tuan muda ini nggak akan biarin lo. Dengar baik-baik. Kalian boleh lumpuhin dia, tapi jangan sampai mati. Paham? Siap. Dasar sampah sombong. Cuma karena punya sedikit kemampuan, dia berani cari masalah sama keluarga Lin. Nanti juga dia bakal memohon-mohon. Aku dengar, perjamuan putra mahkota kali ini bukan cuma Nyonya Besar Leng yang hadir, tapi Gubernur Longcheng juga akan datang sendiri. Dasar sampah, karena lo cari mati. Jangan salahkan orang lain. Liu Ruyan, nanti aku akan biarkan kau melihat sendiri sampah yang kau anggap berharga itu mati di depan matamu. Kalian banyak sekali bicara ya. Jadi mau bertarung atau tidak? Serang. Siapa yang berani? Ye Yuan, silakan Tuan duduk. Ini. Kamu siapa? Namaku, kamu tidak pantas tahu. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya bicara begitu pada kami. Lin Hao tidak pantas tahu. Saat aku bicara, bukan giliranmu menyela. Dasar wanita kecil, berani-beraninya kamu menamparku. Tamparan tadi untukmu yang tidak tahu tempat. Tamparan ini untukmu yang tidak tahu sopan santun. Jika kamu tidak belajar dari kesalahan, bukan hanya beberapa tamparan yang akan kamu dapatkan. Jangan-jangan dia benar-benar orang keluarga Leng. Bagus. Sampah. Aku sedikit meremehkanmu. Kamu menyewa wanita untuk berakting ya? Jadi, wanita ini adalah aktris yang disewa si sampah itu. Sudah kuduga, mana mungkin orang keluarga Leng. Wanita, berapa banyak uang yang sampah ini berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat lebih banyak darinya. Bagaimana? Benarkah? Tuan Muda Lin, dia baru saja memukulku. Kau harus... Aku sarankan kau segera tinggalkan sampah ini. Wanita secantik dirimu, jika sampai mati bersama sampah ini, itu tidak sepadan. Layak atau tidak, bukan kau yang memutuskan. Bicara besar sekali. Lin, Dengan seorang wanita, kenapa buang-buang waktu bicara banyak? Sudah larut. Cepat bereskan mereka. Nyonya Besar dan Tuan Muda akan segera tiba. Seran. Leng Feng, hati-hati! Ini. Siapa sebenarnya wanita ini? Mungkinkah wanita ini bukan aktris yang dia sewa, melainkan pengawalnya? Kalau begitu, dia benar-benar anggota keluarga Leng. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampah. Semuanya sampah. Litua. Mungkinkah? Anak itu benar-benar orang keluarga Leng. Tidak mungkin. Wanita itu bukan orang biasa.
Mungkinkah dia orang organisasi? Perjamuan Putra Mahkota kali ini sama sekali tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika tidak, Nyonya Besar Leng akan murka. Ditambah Gubernur Longcheng akan meminta pertanggungjawaban. Kita semua akan tamat. Drama ini harus berakhir sekarang. Dasar sampah, mau apa kau? Mengirimmu ke neraka. Mengirimmu ke neraka. Lin Hao, bagaimana rasanya? Ditendang kakinya sampai patah oleh sopir sialan yang kau remehkan itu. Ahau. Ayah hari ini... Bahkan jika harus mengorbankan nyawa tua ini, aku akan menuntut keadilan untukmu. Tunggu sebentar. Nyonya Besar Leng, Dan Gubernur Longcheng akan segera tiba. Kita akan selamat. hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tuan, apakah perlu? Tunggu. Kalian tidak bisa membunuhnya. Kau ini siapa? Berani-beraninya kau menghalangi Ye Yuan. Jika kau membunuhnya, itu berarti kau akan bermusuhan dengan keluarga Leng dari Sangjing dan juga Gubernur Longcheng. Keluarga Leng ataupun Gubernur Longcheng, aku sama sekali tidak peduli. Siapa yang begitu berani tidak menghormati gubernur ini? Siapa yang begitu berani tidak menghormati gubernur ini? Yang mulia Gubernur, anak ini tidak hanya melukai putraku, tapi juga berbicara omong kosong, berulang kali memfitnah keluarga Leng, dan memfitnah Anda, Gubernur Longcheng. Saya, Lin Tiangguo, memohon kepada Yang Mulia Gubernur untuk menghukumnya sesuai hukum. Betul. Hukum dia. Kita tidak boleh membiarkan orang ini berbuat sesuka hati, merusak perjamuan Putra Mahkota. Kepala keluarga Lin, penanggung jawab Li, tenang saja, dia tidak akan bisa lari. Ayo, cepat bawa Lin Hao, kirim ke rumah sakit. Baik. Kurang ajar, berani-beraninya kau menyentuh anak buah gubernur ini. Dia. Hari ini, tak seorang pun dari kalian bisa membawanya pergi. Dan tak seorang pun bisa menyelamatkan kalian. Kau cari mati. Situasi sekarang sudah bukan lagi seorang wanita yang bisa mengendalikannya. Tetaplah di sampingku. Lihat bagaimana aku membalaskan dendammu. Leng Feng. Tenang saja, mereka tidak berani menembak. Tapi Mereka. Percayalah padaku. Sekali ini saja. Ye Tianba, suruh mereka menembak. Tuan, Kau begitu terburu-buru ingin mati? Atau jangan-jangan kau sama sekali tidak takut mati? Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Lagi pula, kau dan mereka belum cukup untuk kuperhitungkan. Sudah di ambang kematian, masih saja membual. Gubernur, bocah ini di depanku. Dia melumpuhkan putraku. Saya mohon Gubernur, biarkan saya melumpuhkannya sendiri. Kau jago berkelahi, lalu kenapa? Sekarang satu peluru saja bisa meledakkan kepalamu. Eyo, Tembak. bunuh aku. Berhenti, tembak. Apa yang kau ragukan? Jangan paksa aku. Tembak. Dasar orang tua. Diberi kesempatan malah tidak berguna. Berani-beraninya di depan gubernur ini merebut senjata dan melukai orang. Memang pantas jadi gubernur Longcheng. Baru bicara saja sudah tidak bisa membedakan benar salah, memutarbalikkan fakta. Tapi fitnah kotor ini, aku tidak sudi menerimanya. Diam. Aku perintahkan kau sekarang. Segera serahkan senjatamu dan menyerah, berlutut, dan biarkan ditangkap. Jika tidak, sesuai hukum Daxia, akan ditembak mati di tempat. Tembak mati aku. Hanya kau seorang. Gubernur Longcheng yang rendahan ini tidak punya hak. Dasar orang gila, jangan mendekat. Sudah kuperingatkan jangan memprovokasiku. Tapi kau berkali-kali mengandalkan kekuasaanmu. Menghinaku. Menghina wanitaku. Ayah, sampah ini. Dia gila, tolong aku. Kau harus menolongku. Kau punya apa? Hadapi aku. Jangan sakiti anakku. Kalian orang kaya, bukankah suka menyiksa orang? Kalau begitu, di depan ayahmu, sedikit demi sedikit akan kusiksa kau sampai mati. Apa? Kau tidak takut balasan dari keluarga Leng? Keluarga Leng. Di mataku, mereka bukan apa-apa. Cukup. Kau penjahat. Berani-beraninya kau melakukan kekerasan di depan gubernur ini. Kau jelas-jelas tidak menganggap gubernur ini ada. Siap. tidak bisa. Tembak. Ya Ciamba, berani-beraninya kau mengarahkan pistol pada tuan muda. Ye Tianba, beraninya kau. Berani-beraninya kau menarahkan pistol pada tuan muda. Hamba tua ini datang terlambat. Mohon tuan muda mengampuni. Keluarga Leng, Tuan muda. Bangunlah. Baik. Bu,
Mungkinkah dia benar-benar tuan muda keluarga Leng? Habislah kita, habislah. Keluarga Liu, kita tamat. Yu Ruyan, kenapa kau hanya mencari sopir busuk sembarangan? Tapi dia adalah tuan muda keluarga Leng. Kenapa bisa begitu? Meskipun kau dari keluarga Ling, meskipun aku, Lin Tiangguo, harus kehilangan nyawaku karenanya, aku akan tetap mencari keadilan untuk Ahau. Lin Tiangguo, salam Tuan Huangpu. Lin Tiangguo, perjamuan putra mahkota aku serahkan padamu untuk diselenggarakan. Beginikah caramu melakukannya untukku? Tuan Huangpu, Anda. Dan kau si bodoh ini. Berani-beraninya kau bersekongkol dengan orang luar untuk melawan Tuan Wuda. Sekarang saya umumkan, jabatan Anda sebagai penanggung jawab kota Longcheng dibatalkan sekarang juga. Cepat pergi dari sini. Tuan Huangpu, jangan. Pergi. Ye Tianba, kenapa tidak suruh orang-orangmu menurunkan senjata? Huangpu, siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya bicara begitu. Di depan gubernur sepertiku. Ye Tianba, soal status, saya adalah kepala pelayan keluarga Leng Sangjing. Soal senioritas, saya ini pamanmu. Jadi, bagaimana saya harus bicara padamu? Omong kosong. Kau memang kepala pelayan keluarga Ling Sangjing. Lalu kenapa? Bahkan Nyonya Besar Ling Mudatang pun dia harus bersikap sopan padaku. Sopan? Ye Tianba, kau hanya gubernur kota Longcheng. Tidak pantas Nyonya Besar Lengku bersikap sopan padamu. Bagus, bagus sekali. Kenapa masih diam saja? Turunkan semua senjatamu. Angkat senjata. Ye Tianba, kau berani-beraninya. Kau berani memukulku? Keluarga Leng Sangjingmu. Di hadapan kuil Sisian yang ada di belakangku ini, kau itu bukan siapa-siapa. Aku tidak peduli kau apakah tuan muda keluarga Leng atau bukan. Hari ini kau sudah menyinggung orangku, jadi kau harus memberiku penjelasan. Jika kau tidak bisa memuaskanku, jangan harap bisa keluar dari kediaman Tiandu ini. Leng Feng, Gubernur benar. Hari ini, meskipun dia tuan muda keluarga Ling, dia harus memberi kita penjelasan. Beri penjelasan pada putraku. Lin Tiangguo, kau ini siapa? Berani-beraninya minta penjelasan dari tuan muda. Jangan bilang tuan muda memukul putramu. Bahkan jika dia membunuh putramu, itu sudah sepantasnya. Sepantasnya? Kenapa? Hanya karena dia tuan muda keluarga Ling? Atau? Dia menganggap dirinya orang kuil Sisen. Gubernur, keluarga Ling tidak hanya sombong dan angkuh, tapi juga menindas orang lain dengan kekuasaan. Jelas-jelas ini tidak menaruh hormat pada Anda. Saya, Lin Tiangguo, tidak ingin bersekutu dengannya. Dan Bersedia mempertaruhkan seluruh harta saya untuk maju dan mundur bersama Anda. Pasti akan membela saudara-saudara yang terluka untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, saya memohon kepada Tuan Gubernur untuk juga mendapatkan keadilan bagi putra saya. Lin Tiangguo, Apakah? Anda tidak takut konsekuensi menyinggung grup Leng? Jangan sampai Anda lupa, setengah dari proyek keluarga Lin Anda ada di tangan grup Leng. Jika grup Leng memberi perintah, keluarga Lin Anda akan hancur berantakan. Jika saya, Lin Tiangguo, bahkan tidak bisa membela putra saya untuk mendapatkan keadilan, maka saya tidak pantas menjadi seorang ayah. Lalu, untuk apa saya memiliki keluarga Lin ini? kalau begitu, biarkan keluarga Lin lenyap saja. Tuan muda, daripada membiarkan keluarga Lin lenyap, saya sarankan Anda memikirkan cara untuk memberi penjelasan kepada Tuan Gubernur. jika tidak, Jabatan Tuan muda Anda akan berakhir hari ini. Seorang gubernur rendahan tidak pantas meminta penjelasan dari tuan saya. Ye Tianba, di dunia ini belum ada yang bisa membuatku memberi penjelasan. Jangan banyak omong. Aku tidak peduli kau tuan muda siapa. Kau sudah menyinggung gubernur kami. Kau harus memberiku penjelasan. Jika bukan karena bekerja sama dengan rencana adikku untuk mendapatkan rahasia militer grup Leng itu, aku sudah menembak mati kalian. Tapi, berani menyinggungku, aku akan membuat kalian kehilangan muka. Akan kubuat keluarga Leng kalian menjadi bahan tertawaan di kota Longcheng. Tuan muda keluarga Leng, meskipun aku punya hubungan baik dengan Nyonya Besar Leng kalian, Tapi, aku juga tidak bisa membuat saudara-saudaraku di belakangku kecewa, kan? Bagaimana kalau begini? Kau berlutut sekarang dan meminta maaf kepada saudara-saudaraku. Aku bisa melupakan masalah ini. Bagaimana menurutmu? sampah, sok jagoan. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu. Mundur! Tuan muda, silakan. Kalau tidak, pistol gubernur lain kali tidak akan meleset lagi. Au. Orang tua bangka
Mengancamku? Apa kau bosan hidup? Tuan muda keluarga Ling, kesabaranku ada batasnya. Jika kau tidak menurut, aku tidak bisa menghentikan kemarahan saudara-saudaraku. Ye Tianba, kau ingin mempermalukan tuan muda kami? Jangan bicara sekasar itu. Bagaimanapun juga, aku Gubernur Longcheng. Apa aku tidak boleh mencari keadilan untuk anak buahku? Kau, Leng Feng, kau masih punya waktu untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu. Masih belum terlambat. Adapun perjamuan putra mahkota ini masih bisa dilanjutkan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Ye Tianba, aku berlutut. Kau bisa mati muda. Baik. Memang sulit menasihati orang sepertimu, sialan. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tak menghormati Nyonya Besar Leng. Buat dia berlutut. Siapapun yang berani menghalangi, tembak mati. Tuan muda, berlututlah. Meskipun kau tuan muda keluarga Leng, lalu kenapa kau sudah menyinggung gubernur? Kau tetap harus tunduk. Betul, kita punya gubernur yang mendukung kita sekarang. Apa itu keluarga Leng? Tidak perlu ditakuti. Liu Ruyan, kau memang pantas mati. Leng Feng, Jika kau tidak berlutut, mati saja. berlutut. Tanggangku. Ye Tianba, kau masih ingin aku berlutut? Leng Feng, memukul anjing harus melihat pemiliknya. Kau terlalu meremehkan gubernur ini. Ye Tianba, kau benar-benar menganggap dirimu penting. Siapa aku ini? Siapa kamu ini? Kenapa aku harus menganggapmu penting? Hanya seorang gubernur rendahan, aku bisa mencopot jabatanku kapan saja. Baik. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Tembak. Siapa yang berani? Gubernur Ye, kamu mempersulit anak muda ini. Jika ini sampai tersebar, wajahmu pasti akan tercoreng kan? Nyonya Besar, daripada bilang aku mempersulitnya, lebih baik katakan cucumu itu berkali-kali menentangku, bahkan melukai anak buahku. Anak muda kan, penuh semangat, wajar. Bagaimana kalau aku juga melukainya? Lalu bilang padamu, wajar? Gubernur Ye, tidak bisakah kamu memberiku sedikit muka? Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Oh? Suruh dia makan remah-remah itu. Lalu berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku tidak akan memberi muka pada siapapun. Ye Tianba, kamu hanya seorang prajurit rendahan. Apa hakmu menyuruh tuan muda kami berlutut padamu? Huang Pu, diam. Ya, Jika dia berlutut, bagaimana dengan kehormatan keluarga Leng? Nyonya Besar, jika dia tidak berlutut, jangan salahkan saya jika saya tidak berbelas kasihan. Pengawal, eksekusi dia di tempat. Tunggu, Gubernur Ye. Apa kau benar-benar ingin melawan keluarga Leng kami? Siapapun yang membuatku, Ye Tianba, tidak nyaman, akan kubuat tidak nyaman juga. Jika dia tidak berlutut, aku tidak akan menyerah. Ye Tianba, aku jamin, orang yang akhirnya berlutut meminta maaf dan memakan sampah ini, pasti kau. Aku akan menunggu dan melihat. Siapa yang akan memakan sampah ini pada akhirnya? Siapa yang akan memakan sampah ini? Feng ada nenek di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu hari ini. Ye Tianba, karena kau sudah bicara sejauh ini, maka aku juga akan habis-habisan. Huang Pu, telepon Raja Zhenbei. Katakan padanya, selama dia mau membantu, keluarga Leng kami akan menyetujui permintaannya. Maksudmu Raja Zhenbei itu, yang sendirian menekan seluruh Peidu? Ye Lingtian, Nyonya Besar, Raja Zhenbei setuju, dan dia sedang dalam perjalanan bersama pengawal Jiaolong. Ye Tianba, kau tamat. Gubernur, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita kabur saja? Kabur? Siapa tadi yang kuar-kuar bilang mau balas dendam untuk anaknya? Hanya Raja Zhenbei saja. Sudah membuatmu takut? Gubernur, Diam, aku tidak mau dengar penjelasanmu. Apa kau masih mau balas dendam untuk anakmu? Ye Tianba, kau masih mau cucuku berlutut? Nyonya Besar, meskipun Raja Zhenbei datang, jika dia tidak berlutut, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagus sekali. Ling Feng, sampai kapan kau akan bersembunyi di balik Nyonya Besar? Kemana perginya sikap sombongmu tadi? Bersembunyi? Ye Tianba, kau tidak pantas. Mulutmu tajam sekali. Ye Tianba, bahkan patung tanah liat pun bisa marah. Karena kau bersikeras mempermalukan keluarga Leng, jangan salahkan aku jika aku menghancurkan masa depanmu. Tuan, Dewa Perang Tufu. Sudah membawa saudara-saudara Kuil Sishan ke sini.
Nyonya besar, sejujurnya, selama aku masih gubernur kota Longcheng, tidak ada yang bisa menghancurkan masa depanku. Bahkan Raja Zhenbei Yilingtian pun tidak bisa. Ye Tianba, Ye Ling Tian, mustahil. Pasti kebetulan. Kurang ajar, Yitiampa. Kau berani-beraninya pada Raja Zhenbei yang terhormat berkata tidak sopan. Diam. Bukan giliranmu untuk menyela. Pengawal, Siap. beri dia pelajaran. Mau apa kalian? Tunggu. Hentikan. Nyonya besar, anjingmu menggigit orang. Aku akan memberinya pelajaran agar dia ingat. orang keluarga Lengku, sejak kapan kau boleh memberinya pelajaran? Cari mati. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ye Tianba, hentikan atau bersiaplah menanggung kemarahan keluarga Leng Sangjing. Benarkah? Kalau begitu, aku akan kabulkan. Gubernur, kita tidak bisa menembak sekarang. Raja Zhenbei sedang dalam perjalanan bersama pengawal Jiaolong. Jika kita membunuh nenek tua ini sekarang, Raja Zhenbei pasti akan membanjiri kediaman Tiandu dengan darah. Ling Tian membanjiri keluarga Leng dengan darah. Itu pasti sangat menarik. Yang kami inginkan hanyalah bocah ini berlutut, mempermalukan keluarga Leng, dan kehilangan muka selamanya. Tidak perlu membunuh nenek tua ini, menyinggung Raja Zhenbei. Nyonya besar Leng, Leng Feng merebut pistol dan melakukan kekerasan, membunuh penjaga sebelumnya. Menurut hukum dosha, dia harus dibawa untuk diinterogasi. Tapi gubernur kami, demi menjaga kehormatan Anda, kehormatan keluarga Leng, hanya memintanya berlutut dan meminta maaf. Apakah Anda masih akan melindunginya? Nyonya besar Leng, bagaimana keluarga Leng dibandingkan dengan kuil Sisen? Biar saya beritahu Anda. Di belakang gubernur kami, ada kuil Sisen yang mendukungnya. Dengan dukungan kuil Sisen, bisakah Anda memutarbalikkan fakta dan menunjuk rusa sebagai kuda? Leng Feng, kau cari mati. Kau berani tidak menghormati kuil Sisen? Raja Zhenbei, tiba. Selamat datang, Raja Zhenbei. Selamat datang, Raja Zhenbei. Feng Er, berlututlah. Jika aku berlutut, aku khawatir umurnya akan berkurang. Bunuh. Sudah, bangunlah semua. Kurang ajar Leng Feng. Melihat Raja Zhenbei, Kenapa tidak berlutut? Lututku, dia tidak tahan. Beraninya. Raja Zhenbei, ini cucuku yang tidak berguna itu. Sejak kecil, dia terbiasa nakal. Tidak tahu sopan santun. Dia telah menyinggungmu. Di sini, aku meminta maaf padamu atas namanya. Baiklah, Nyonya besar. Lalu, rahasia keluarga Leng yang kau janjikan? Raja Zhenbei, jangan khawatir. Selama masalah ini diselesaikan dengan baik, dan cucuku berhasil mengambil alih grup Leng, aku sendiri yang akan menyerahkan rahasia keluarga Leng. Aku tidak akan ingkar janji. siapapun yang tidak berkepentingan, cepat pergi. Leng Feng, Bu, apa kita pergi sekarang? Tidak. Nenek. Baik keluarga Leng maupun Raja Zhenbei, kita tidak bisa menyinggung mereka. Sekarang yang bisa menyelamatkan kita hanya Gubernur Longcheng. Raja Zhenbei. Orang yang tidak berkepentingan sudah kuusir. Ye Tianba, beraninya kau. Melihat Raja Zhenbei, kau berani tidak berlutut? Diam. Leng Feng! Seharusnya kau berlutut dengan patuh, meminta maaf. Aku, masalah besar bisa dikecilkan, masalah kecil bisa dihilangkan. Tapi kau bersikeras membesar-besarkan masalah ini. Kalau begitu, aku akan meladenimu. Ye Tianba, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menguasai kota Longcheng sendirian? Meski tak bisa menguasai langit, tapi membereskan keluarga Leng yang kecil ini dan tuan muda sepertimu itu sangat mudah. Benarkah? Leng Feng, tertawalah sepuasnya sekarang. Aku khawatir sebentar lagi kau tak punya kesempatan. Raja Zhenbei, orang ini berhati busuk. Membiarkannya hidup hanya akan jadi bencana. Sombong dan angkuh, tak menghormati hukum. Berantas dia. Raja Zhenbei, kau sudah berjanji pada Nyonya Besar untuk menyelesaikan masalah Nyonya Besar dulu. Kenapa? Kapan kau berhak mengajariku cara raja ini bertindak? Tidak berani. Serang.
Benar-benar sekumpulan tikus dan ular. Kemampuan memutarbalikkan fakta kalian sama saja. Kurang ajar. Sayangku, kaulah yang kurang ajar. Aku Permohonan Nyonya Besar Leng tidak berguna. Menfitnah raja ini. Dia pantas mati. Pantas mati. Apa kau pantas? Baiklah, karena kau ingin mati. Raja ini akan mengabulkannya. Siapa yang berani? Raja Zhenbei. Raja Zhenbei, tolong redakan Apa? Kau masih menginginkan grup Leng kami, setengah sahamnya. Nyonya Besar Leng. Grup Leng adalah hasil kerja keras beberapa generasi keluarga Leng. Jika diberikan begitu saja, para leluhur keluarga Leng akan kecewa. Raja Zhenbei. Identitasmu mulia. Bagaimana bisa kau ingkar janji? Kau ini siapa? Kapan Yuirang mau ikut campur saat Raja Zhenbei kami bertindak, menunjuk-nunjuk, dan berteriak-teriak? Siapa yang menyuruhmu membantunya? Aku, Leng Feng, bertindak. Bukan giliran sampah sepertimu mengajariku. Omong kosong. Bunuh dia. Leng ganggu. Nyonya Besar Leng, aku sarankan padamu. Sebaiknya cepat serahkan apa yang aku inginkan. Kalau tidak, lain kali yang tangan dan kakinya patah, mungkin cucumu. Hentikan, kau bukan tandingan. Orang tak tahu diri. Kau cari mati. Sampah tak berguna. Pergi. Nyonya tua, cucumu ini berani sekali. Berani-beraninya membunuh orang Raja Zhenbei. Kalian ini, apa mau jadi musuh raja ini? Ye Lingtian, Ye Tianba, kalian berdua tidak perlu berakting di depanku lagi. Semua yang kalian lakukan ini bukankah hanya untuk mengambil alih keluarga Leng? Makanya kalian membuat jebakan ini. Tuan, tim Ye Ying sudah menyelidiki. Gubernur Longcheng dan Raja Zhenbei, dua bersaudara tiri ini, berencana menyerang grup Leng di perjamuan putra mahkota Anda. Tidak ada hubungannya denganku. Selama mereka tidak menghalangiku untuk menjadikan Liu Ruyan wanita paling terhormat di perjamuan itu. Kalau tidak, aku akan membuat mereka menyesal telah lahir ke dunia ini. Raja Zhenbei, apa yang cucuku katakan itu benar? Apa kau sedang menginterogasiku? Tapi cucumu ini, aku benar-benar meremehkannya. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan informasi ini. Tapi apa yang dia katakan, semuanya benar. Rencana hari ini adalah jebakan. Yang kami berdua, kakak beradik, siapkan untuk keluarga Lengmu. Tunggu, kenapa? Raja Zhenbei, keluarga Lengku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kau harus begitu licik melawan keluarga Leng kami? Rahasia militer yang dikuasai oleh grup Lengmu itu cukup untuk meningkatkan kekuatan kami berdua. Lagi pula, kepada siapapun grup Lengmu memberikannya, bukankah sama saja? Mungkin di tangan kami berdua, itu bisa bersinar lebih terang dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalian gerombolan perampok. Nyonya Besar, perkataanmu itu salah. Pepatah mengatakan, kalau bukan untuk diri sendiri, langit dan bumi akan menghukum. Karena sudah kedua, habisi mereka. Baik saham keluarga Leng maupun dokumen rahasia itu, cepat atau lambat akan jadi milik kita. Jangan buang-buang waktu bicara dengan mereka. Sama seperti dulu saat kita menjebak pemimpin keluarga Leng yang dulu, hari ini kita akan membuat seluruh keluarga Leng lenyap dari gedung ini. Aku akan melawan kalian. Nenek tua, aku memanggilmu Nyonya Besar Leng. Kau benar-benar menganggap dirimu orang penting ya? Coba lihat dirimu di cermin, betapa menjijikannya kau. Kalau saja dulu tidak takut merusak rencana kedua, sudah lama aku menghabisi keluarga Leng kalian sampai tak bersisa. Kakak, anak muda, kau orang pintar. Selama kau menyerahkan apa yang raja ini inginkan, aku bisa membiarkan keluargamu ini pergi dengan terhormat. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Tunggu dulu, adik kedua. Sebelum bocah ini mati, suruh dia makan remah-remah ini pelan-pelan. Bunuh, bunuh, bunuh. Ye Tianba, kau hanya bermimpi. Ye Lingtian, kau ingin aku hidup menderita. Hanya Raja Zhenbei sepertimu tidak cukup pantas. Kurang ajar. Leng Feng, kau cari mati. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkannya. Raja Zhenbei, aku bisa menyerahkan apa yang kau inginkan, tapi aku punya satu syarat. Asal kau lepaskan kami, aku akan segera memberikan saham grup Leng dan rahasia militer kepadamu. Tidak bisa. Kalau begitu, lepaskan cucuku saja. Aku bersedia menyerahkan segalanya dari keluarga Leng dan nyawaku yang sudah tua ini untuk menukar nyawanya. Feng maafkan nenek atas perbuatannya dulu terhadap ibumu. Bagaimanapun,
kau juga anggota keluarga Leng. Jadi, ini juga adalah hal terakhir yang nenek lakukan untukmu. Sungguh betapa dalamnya kasih sayang cucu nenek ini. Jika kau tidak menyetujui permintaanku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menandatangani surat pengalihan saham itu. Dan juga tidak akan memberitahumu di mana aku menyembunyikan rahasia itu. Kedua, setujui saja permintaan mereka. Itu adalah sesuatu yang diinginkan atasan kita. Jika kita tidak mendapatkannya, kita berdua akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun kedua wanita ini, biarkan mereka tinggal. Aku, gubernur ini, ingin sekali mempermainkan mereka. Baik, aku setuju. Raja Zhenbei, seorang raja, tidak pernah menarik kata-katanya. Tapi dia tidak berlutut di hadapanku. Itu sudah cukup buruk. Dia bahkan berani menentangku berkali-kali. Dia masih anak-anak yang belum tahu apa-apa. Anak-anak, Nyonya Besar Leng, akan kuberitahu kau. Apa artinya hukuman mati bisa dihindari, tapi penderitaan tidak bisa dielakkan. Kau ingin aku mengampuni nyawanya? Bisa. Patahkan kedua kakinya sendiri, merangkak, dan makan sampah ini. Tinggalkan kedua wanita ini. Lalu dari sini, enyah. Nyonya Besar Leng. Tuan, Nyonya Besar Leng baik-baik saja. Hanya saja dia pingsan karena terlalu marah. Hei kalian, bangunkan nenek tua ini. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengannya di sini. Baik. Minggir. Raja, Zhenbei, hamba mohon izinkan hamba membunuh bocah sombong ini. Biarkan dia hidup. Baik. Penawal Jolong, dengarkan perintah, bunuh anak ini. Siap. Kalian berani sekali. Berani tidak menghormati tuan saya. Sialan. Kekuatan yang mengerikan. Ini. Dewa Perang Tufu terlambat. Mohon Tuan menghukum saya. Bangunlah. Bunuh mereka semua Bunuh semua orang. yang tidak menghormati Tuan. Baik. Tuan, bagaimana dengan mereka? Siapa kau sebenarnya? Siapa sebenarnya mereka? Siapa aku? Kau belum cukup pantas untuk tahu. Beritahu aku, siapa yang menyuruhmu menjebak dan merebut grup Leng? Aku tidak tahu. Jawab pertanyaan Tuan kami. Yovob. Yovob. Anak kedua. Kau bajingan. Kau berani melumpuhkan anak keduaku? Berisik. Jawab aku. Aku tidak tahu. Kalau begitu, kau boleh mati. Meskipun aku mati, aku tidak akan memberitahumu. Lakukan. Tunggu. Dia adalah Raja Zhenbei. Apa kau benar-benar berani membunuh raja? Di mataku, siapapun bisa menjadi raja. Apa ruginya jika berkurang satu? Aku adalah anggota Kuil Season. Jika kau berani menyentuhnya, aku jamin anggota Kuil Season tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Tufu, apakah dia anggota Kuil Season? Beraninya menyamar sebagai anggota Kuil Season. Harus dibunuh. Kalian adalah anggota Kuil Season? Ye Tianba, di matamu, kau mengira identitas Kuil Season ini? Bagiku tidak seberapa. Mau apa kau? Beraninya kamu membuat tuanku makan remah-remah ini. Hari ini, aku juga akan membuatmu merasakan rasa ini. Kakak. Tuan, pelaku kejahatan sudah dihukum. Kakak. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Leng Feng, aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Ye Lingtian, kau belum punya kualifikasi itu. Katakan, siapa yang menyuruhmu membuat jebakan untuk merebut grup Leng? Aku tidak tahu. Kalau begitu, matilah kau. Raja Zhenbei berkolusi dengan musuh asing, berusaha mencelakai keluarga Leng. Pantas mati. Siapapun yang tidak patuh, nasibnya akan seperti orang ini. Siapapun yang menentang, nasibnya akan seperti orang ini. Habis sudah. Sekarang keluarga Liu kita benar-benar tamat. Tidak, belum tamat. Bu? Si sopir itu, bukankah Leng Feng menyukai Ruyan? Benar-benar. Nenek, ayah benar. Selama kakak memohon padanya, Leng Feng pasti akan memaafkan kita. Sudah kubilang, aku akan menjadikanmu wanita paling terhormat di perjamuan ini. Leng Feng, aku. Tuan, bagaimana harus menangani orang-orang ini? Leng Feng. Tidak. Tuan muda besar keluarga Leng. Sebelumnya,
Aku, wanita tua ini, tidak punya mata, tidak mengenali dewa sepertimu. Maafkan kami ya. Benar, Tuan Leng. Anda berjiwa besar. Maafkan kami. Kakak ipar! Masalah ini, jika harus menyalahkan, salahkan kakak yang tidak memberitahuku lebih awal identitasmu. Kalau tidak, ayah dan nenek tidak akan sampai seperti ini. Ruyan, cepatlah mohonkan ampun untuk kami. Bagaimanapun juga, kami ini keluargamu kan? Keluarga? Nenek, coba kalian jujur pada diri sendiri. Dari awal sampai akhir. Apa kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Kakak, kau tidak bisa bicara begitu. Ayah dan nenek juga demi kebaikanmu. Pada akhirnya, mereka hanya khawatir kau ditipu. Kau tidak bisa bicara seperti itu untuk membuat mereka marah. Benar. Ruyan, Caca benar. Semua yang ayah lakukan ini demi masa depanmu. Ruyan, Mohonkan ampun untuk kami. Lihat ayah, sampai berlutut. Ini yang pertama. Dan terakhir kalinya aku membantumu. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan ayah anak lagi. Aku, Liu Ruyan, bukan lagi anggota keluarga Liu. Leng Feng, biarkan mereka pergi. Karena Ruyan sudah memohon untuk kalian. Kalau begitu, nyah kalian. Minggir sekarang. Terima kasih. Tuan, bagaimana dengan ayah dan anak keluarga Lin? Ayah dan anak keluarga Lin telah melakukan banyak kejahatan. Singkirkan mereka. Baik. Ye Yuan, 3 hari. Cari tahu siapa dalang di balik keluarga Ye yang menjebak keluarga Leng. Siap. Feng E, kamu adalah anggota kuil Sisen. Nenek, semuanya sudah berakhir. Kamu sudah memaafkan nenek. Cincin naga, simbol grup Leng. Nenek serahkan padamu hari ini. Mulai hari ini, kamu adalah pemimpin grup Leng. Kalian berdua, coba katakan, bagaimana ini? Gadis sialan Liu Ruyan itu. Dia berjanji secara lisan akan membiarkan kita pergi. Tapi bagaimana dengan Leng Feng itu? Bagaimana kalau kita kabur ke luar negeri? Aduh, nenek. Aku dengar tuan mudamu, putra penguasa negara, Adalah seorang playboy. biasanya dia juga suka wanita cantik. Bagaimana kalau kita serahkan Liu Ruyan padanya? Untuk mencari perlindungan keluargamu. Baik, lakukan saja begitu. Ruzan, Paman? Bukankah paman di luar negeri? Ruzan. Kali ini paman sudah mencarikanmu suami kaya. Itu keluargamu. Keluarga bangsawan berusia seabad. Paman, sebenarnya aku sudah punya pacar dan... Paman, Ayo. Cepat, bawa dia pergi. baik. Ruzan, tuan mudamu berjanji padaku. Jika aku menyerahkanmu padanya sebagai selir, dia akan menghapus utang judiku sebesar 1 miliar. Jangan salahkan paman, meskipun hanya selir, itu tetap istri dari keluarga bangsawan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini adalah kediaman pribadi, tidak dibuka untuk umum. Kau Leng Feng? Tidak mungkin Kakak Yan. Apa kau salah orang? Bukannya dia sudah diusir Nyonya Besar sejak lama? Tidak mungkin salah. Wajahnya yang menjijikan itu aku, Leng Yan. Tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. kalau kau bicara buruk tentang ibuku lagi, aku akan membunuhmu. Leng Feng, pergi sana. Keluarga Leng tidak menyambutmu. Nyonya besar yang memintaku datang. Omong kosong. Kau ini sampah yang diusir Nyonya Besar dari keluarga Leng. Dia masih akan memohon padamu. Leng Feng, kalau kau mau cari alasan, lain kali jangan cari yang payah begitu. Betul. Kau juga tidak berkaca. Lihat dirimu itu seperti apa. Masih bilang Nyonya Besar, secara pribadi memohon kau kembali. Pergi kau. Keluarga Leng tidak menyambutmu. Jangan sentuh aku. Leng Feng, kau masih mengira dirimu tuan muda Leng yang dulu. Kau hanyalah sampah yang diusir Nyonya Besar dari rumah. Kakak Yan, sampah ini menggangguku. Aku takut sekali. Sampah. Sekarang, berlututlah pada Shuang-Shuang dan minta maaf. Aku bisa anggap tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Semua hutang lama dan baru akan kubereskan. Bereskan? Bereskan apa? Bereskan dirimu sendiri yang bodoh itu. Omong kosong. Apa katamu? Sampah. Siapa yang suruh kau duduk? Sudahlah Kakak Yan. Kenapa kau bicara banyak dengan sampah yang diusir nenek ini? Lihat saja dia, dengan tampang licik seperti itu. Dia kembali tiba-tiba kali ini. Pasti demi keluarga Leng kita. Demi apa? Kakak Yan,
Cepat gunakan tinju harimau ganasmu. Beri pelajaran pada sampah ini demi Suang-Suang. Baik. Sampah. Hari ini akan kubuat kau merasakan kekuatan tinju harimau ganas. Dasar sampah. Kau berani memukul Kakak Yan? Sampah. Kau berani memukul Suang-Suang? Akan kubunuh kau. Leng Feng, kalau berani, bunuh saja aku. Kalau tidak, nanti kalau ayah dan nenekku datang, aku akan membuatmu menyesal. Tidak bisa diselamatkan. Hentikan! Hentikan! Ayah, akhirnya ayah datang. Sampai ini, dia mau membunuhku. Cepat beri dia pelajaran, ayah. Paman ketiga, Kakak Ian melihat sampah ini, diam-diam masuk ke keluarga Leng, mengira dia punya niat buruk. Jadi, dia ingin maju dan bertanya padanya. Tidak disangka, sampah ini malah memegang pisau dan ingin membunuh Kakak Ian. Paman ketiga. Untung Paman datang tepat waktu. Kalau tidak, Kakak Ian pasti sudah dibunuh oleh sampah ini. Cincin naga, bagaimana bisa ada di tanganmu? Diberikan oleh nenek. Omong kosong, Nyonya Besar Leng. Mana mungkin memberikan cincin naga kepada sampah yang sudah diusir? Serahkan cincin naga itu dan keluar dari keluarga Leng. Paman ketiga, aku sudah memberimu kesempatan. Kau belum cukup pantas. Kau berani melukai wajahku. Kau harusnya bersyukur. Aku hanya melukai wajahmu, bukan mengambil nyawamu. Yen! Ayah! Jangan pedulikan dia! Aku tidak akan pernah membiarkan Sampah yang diusir keluarga Leng ini. menginjak-injakku. Pergi mati saja! Mati saja kau! Eyo! Kalau kau berani, bunuh saja aku. Dasar sampah. Cepat letakkan pistolnya. Jika kau berani menembak, seluruh keluarga Leng tidak akan membiarkanmu. Paman ketiga, cepat hentikan sampah ini. Kau sampah menerobos masuk keluarga Leng, bahkan melukai putraku hanya untuk mendapatkan cincin naga. Dan juga kau memang sama seperti ibumu yang rendahan itu 10 tahun yang lalu. Sama-sama keturunan rendahan. Leng Audong, kau boleh menghinaku, tapi jangan menghina ibuku. Kalau tidak, Akan kubunuh kau. Sampah pencuri! Kenapa tidak boleh dibicarakan? Dan lagi, kalau kau tidak menyerahkan cincin naga itu, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari keluarga Leng. Kemari! Sampah ini berani-beraninya mencuri cincin naga. Jika melawan, bunuh di tempat. baik. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ibu! Nenek! Nenek, sampah yang nenek usir ini bukan hanya mencuri cincin naga milik keluarga Leng kita, tapi dia juga tadi melukai wajah Kakak Ian. Nenek harus membela Tami. Benar ibu, Leng Feng ini bukan hanya mencuri cincin naga, tapi juga melukai Xiaoyan. Jika masalah ini sampai tersebar, lalu apa muka keluarga Leng kita di Shangjing? Jadi, dia harus mati! Nenek, Anda harus membela saya. Diam, Ibu! diam. Cincin naga di tangan Feng Er itu aku yang memberikannya. Nenek, apa nenek sudah pikun? Cincin naga ini kenapa harus diberikan padanya? Lagi pula, dia juga melukai wajah Kakak Ian. Diam. Siapa yang menyuruhmu memanggil Feng Er sampah? Nenek datang terlambat, Feng Er. Membuatmu menderita. Leng Audong, Leng Yan, dengar baik-baik. Mulai hari ini, Feng Er adalah pemimpin grup Leng kita. Siapapun yang tidak patuh padanya, pergi dari grup Leng. Nenek, Baik! Feng Er, duduklah. Feng Er, 3 hari lagi keluargamu yang juga keluarga bangsawan berusia seabad seperti kita akan mengadakan pesta pertunangan. Nenek ingin kau hadir sebagai pemimpin. Keluargamu dan keluarga Leng, meskipun sama-sama keluarga bangsawan berusia seabad di Shangjing, dalam hal kekuatan, keluarga Leng selalu sedikit kalah. Jadi, keluargamu diam-diam selalu mengincar, ingin menelan keluarga Leng kita. Fengger, Nenek tahu kamu orang kuil Sisen. Tapi ku dengar orang yang mendukung keluargamu juga orang kuil Sisen. Dan jabatannya tidak rendah. Jadi, kamu pergi ke perjamuan pertunangan, harus menghindari konflik. Jangan sampai menyinggung orang keluargamu ya.
Tuan, saya terlambat selangkah. Nona Liu tadi malam sudah ditangkap dan dibawa ke keluargamu. Keluargamu menangkap Ruyan? Selamat, Tuan Muda Mo. Mau apa kau? Siapa itu? Paman Hu menyuruhmu segera membawa Nyonya ke Taman Xiangjing untuk perjamuan pertunangan. Ruyan? Siapa yang membiarkan bocah ingusan ini masuk? Tuan Muda. Orang ini menjatuhkan semua anak buah kita. Apa katamu? Dia sendirian menjatuhkan kalian semua. Sampah. Keluargamu benar-benar memelihara orang tak berguna. Kalian semua sampah. Bajingan kecil. Menerobos Taman Xiangjing sih masih mending, tapi berani melukai orang-orang gue ya. Ruyan? Aduh, aku sarankan padamu, hematlah tenagamu. Dia sekarang adalah wanitaku, Mo Kun. Tanpa izinku, dia tidak mungkin setuju denganmu. Omong kosong. Dia wanitaku, Leng Feng. Kau bilang dia wanitamu? Kalau begitu, suruh dia pergi. Lihat apakah dia akan ikut denganmu. Liu Ruyan. Jalang kecil. Sini, angkat kepalamu untukku. Hei. Apa yang kau lakukan padanya? Oh. Lihatlah dirimu. Kau ingin memukulku ya? Akan ku beritahu. Surat pernikahan itu, dia sendiri yang menandatanganinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tunggu. Betul. Surat nikahnya dia tanda tangan sendiri. Sebaiknya kau menjauhi keponakanku. Kalau kau menghalanginya menikah dengan Tuan Muda Mo, aku akan menghabisimu. Pergi sana. Aduh. Ruyan? Ruyan? Kau ini apa? Aku ini paman kandungnya. Seorang penjudi busuk. Pantas kau jadi pamannya Ruyan. Aku akan membunuhmu. Jangan. Bocah inggusan, memukul anjing pun harus lihat pemiliknya, kan? Benarkah? Kau. Aduh. Tamparan ini untuk membalas tamparanmu pada wajah wanitaku. Tamparan ini agar kau ingat. Ingat baik-baik. Tidak semua orang bisa kau pukul. Lalu, tamparan ketiga ini untuk apa? Oh, tamparan ketiga. Karena aku tidak suka padamu. Gratis. Tidak bayar. Bocah ingusan, aku akan membunuhmu. Tuan Muda Mo. Tuan Muda Mo, apa kau baik-baik saja? Caca. Tuan Muda Mo, dia bukan bocah ingusan biasa. Dia adalah Tuan Muda keluarga Leng. Apa? Dia ternyata adalah Tuan Muda keluarga Leng, yang setara dengan keluargamu sebagai keluarga bangsawan berusia seabad. Meskipun keluarga Leng dan keluarga Mo sama-sama keluarga bangsawan berusia seabad di Xiangjing, tapi kekuatan keluarga Leng jauh tidak sebanding dengan seujung kuku keluarga Mo. Dia sudah menyinggung Tuan Muda Mo, keluarga Leng pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Tuan Muda Mo, dia yang mengganggu Caca. Kau harus membalaskan dendam Caca. Aku tidak peduli dia Tuan Muda keluarga Leng atau bukan. Selama dia mengganggumu, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Liu Caca, kenapa kau ada di sini? Mungkinkah kemunculan paman malam itu bukan kebetulan? Kau yang menyuruhnya? Hahaha, Liu Ruyan. Sepertinya kau tidak sebodoh itu ya. Benar. Masalah penculikanmu malam itu, aku yang menyuruh paman pecandu itu melakukannya. Kenapa? Liu Ruyan, aku, Liu Caca, dari segi penampilan, dari segi rupa, mana ada yang kalah darimu? Kenapa semua pria baik ini harus berputar-putar mengelilingi barang bekas sepertimu? Aku tidak terima. Karena aku tidak bisa mengalahkanmu, maka aku akan menghancurkanmu. Liu Caca, kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu benar-benar gila. Gila? Selama aku bisa menghancurkanmu, apa salahnya kalau aku gila? Seharusnya tadi malam, aku membiarkanmu merasakan apa itu keputusasaan. Tapi tidak apa-apa. Sekarang pun belum terlambat. Kalau begitu, biarkan dia merasakan rasanya kehilangan orang yang dicintai. Memangnya kamu siapa? Aku menyesal sudah melepaskanmu sekali waktu itu. Kali ini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu, wanita berhati ular. Beraninya kamu. Sudah diambang kematian, masih saja keras kepala. Mo Kun, belum cukup ditampar ya?
Aku beritahu kamu, jangan sombong di depanku. Aku akan menyuruh orang membunuhmu sekarang. Kemari. Tuan Muda Mo, jangan langsung membunuhnya. Jangan langsung membunuhnya. Caca masih ingin melihat bagaimana kalau dia disiksa sampai memohon ampun. Kalian semua dengar kan? Siapa yang sekarang melumpuhkan satu lengannya? Aku beri hadiah 5 juta. Lumpuhkan satu kakinya? Aku beri hadiah 6 juta. Baik. Malapetaka datang dari mulut anak ini tamat. Dia masih tidak tahu apa arti tangan hitam khusus keluarga Mo. Konon, tangan hitam khusus ini diutus khusus oleh bos keluarga Mo dari kuil Shishen. Diutus khusus. Jangan bicara tuan muda keluarga Leng. Bahkan nyonya besar keluarga Leng pun datang. Pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Kalian semua maju bersama, agar aku tidak perlu membereskan satu persatu. Kari mati. Siapa yang berani? Tuan Muda Mo, wanita yang memukulku waktu itu adalah dia. Jangan takut, sebentar lagi aku akan membuat kalian membalas semuanya. Kenapa kalian masih diam saja? Serang dia. Tuan, sudah jelas. Keluarga Mo bersekongkol dengan Yamamoto Ichiro dari keluarga Kekaisaran Negara Wo. Bergabung dengan keluarga Ye, merencanakan jebakan untuk keluarga Leng. Itu semua demi mendapatkan rahasia militer itu. Bersekongkol dengan orang negara Wo benar-benar tak termaafkan. Keluarga Mo harus dibasmi. Siap. Dasar sekelompok pecundang. Kalian ini padahal elit yang kakakku undang dari kuil Shishen. Bahkan satu wanita pun tak bisa kalian tangani. Apa yang kau lakukan? Aku tuan muda kedua keluarga Mo. Kakakku adalah dewa perang Wuji dari kuil Shishen. Kau akan menyesal. Kakakku tidak akan melepaskanmu. Keluargamu harus dibasmi. Jangan bunuh aku. Aku tuan muda kedua keluarga Mo. Lakukan. Siap. Tunggu. Ayah, akhirnya kau datang. Orang keluarga Leng ingin membunuhku. Kau harus membunuh mereka untukku. Orang keluarga Leng, beraninya mereka berani menyentuh anakku. Keluargamu bersekongkol dengan negara Wo. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Harus dibasmi. Besar sekali mulutmu. Keluargamu dengan baik hati mengundang keluarga Lengmu untuk menghadiri perjamuan pertunangan. Kau malah memfitnah di sini. Apa kau tidak menganggap keluarga Moku serius? Keras kepala. Ayah, kenapa ayah buang-buang waktu dengannya? Karena dia sudah tahu, aku akan sekalian saja. Lagi pula, perjamuan pertunangan ini dirancang untuk menyingkirkan keluarga Leng, kan? Diam. Segala sesuatu harus ada buktinya. Keluarga Moku adalah keluarga bangsawan berusia sahabat. Mana mungkin bersekongkol dengan orang negara Wo? Boka inggusan. Kau dan aku sama-sama keluarga bangsawan sahabat di Xiangjing. Bukan berarti aku tidak memberimu muka. Jika hari ini kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku bisa memaafkan pelanggaranmu ini. Aku tidak akan mengungkitnya lagi. Jika tidak, aku akan meminta Nyonya Besar Leng untuk mengurus jenazahmu. Keluargamu berambisi serakah, bersekongkol dengan orang negara Wo, dan berani mengancam akan mengurus jenazahku. Ayah, orang ini tidak mau minum anggur penghormatan, malah minum anggur hukuman. Menurutku, jangan buang-buang waktu. Cepat singkirkan dia, lalu ambil alih keluarga Leng. Dengan begitu, kita bisa membantu kakak menduduki posisi ketua kuil Shishen. Jika Mobing menjadi ketua, masa depan keluarga Moku mana bisa dibandingkan dengan keluarga bangsawan sahabat. Boka keluarga Leng, mati kau. Hati-hati. Ruyan. Leng Feng, kamu sama sekali bukan tandingannya. Cepatlah pergi. Pergi? Terlambat. Aku beritahu kau, setelah menyingkirkannya nanti, aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Tidak bisa dimaafkan. Ye Yuan, lindungi Ruyan. Baik. Jangan. Nyonya tidak perlu khawatir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi Tuan. Aku akan mengambil nyawamu. Untuk menebus perbuatanmu barusan. Menebus? Ayah. Apa? Ledakan kekuatan bocah ini sangat dahsyat. Penuh kebohongan. Akan kubiarkan kau lihat, apakah pedang ayahku yang lebih keras atau mulutmu bocah yang lebih keras. Biarkan dia hidup. Aku juga ingin menyiksanya dengan baik. Ayah. Bagaimana kau bisa menguasai tinju Dewa Kuil Shishen? Karena itu memang aku yang mengajarkannya pada mereka. Tidak mungkin. Tinju Dewa diciptakan sendiri oleh ketua Kuil Shishen. Kau tidak mungkin ingin bilang kau adalah ketua kuil Shishen, kan? Dia hanya peran kecil di keluarga Leng. Lagi pula, kakak juga sudah bilang sebelumnya. Pemimpin kuil Shishen 5 tahun lalu sudah menghilang tanpa jejak. Dasar bocah tenggik. Berani-beraninya kau mengaku sebagai pemimpin kuil Shishen. Ayah, aku baru saja menelpon kakak. Sebentar lagi dia akan datang dan bisa menangkap pemimpin kuil palsu ini. Lalu kita bisa mengambil alih seluruh keluarga Leng. Hahaha. Kau tamat. Apa kau ingin mati bersamaku? Apa yang ingin kau lakukan? Mengirimmu ke neraka. Anakku adalah dewa perang Wuji dari kuil Shishen. Kau tidak bisa membunuhku. Dasar orang tua.
Kau seharusnya tidak pernah menyakiti wanitaku. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, anakku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudah selesai bicara. Ayah! Sekarang giliranmu. Kau tidak bisa membunuhku. Kakakku adalah dewa perang Wuji. Di kehidupan selanjutnya, jangan pernah memprovokasiku. Beraninya kau merusak pesta pertunangan adikku. Kak, dia membunuh ayah kita. Apa? Ayah, Kakak, kita harus membalaskan dendam ayah kita. Dia tidak hanya membunuh ayah kita, dia juga berbohong mengaku sebagai pemimpin kuil Sishen. sialan. Membunuh ayahku. Aku akan mencincangmu jadi daging dan menghancurkan tubuhmu berkeping-keping. Benarkah? Kau tidak punya kemampuan itu. Cari mati. Dewa Perang Uji, kau berani sekali. Kau adalah Ye Yuan, pemimpin tim Ye Ying. Dewa Perang Uji, kau berani sekali. Berani tidak berlutut di hadapan pemimpin kuil. Pemimpin kuil? Tidak mungkin. 5 tahun lalu, pemimpin kuil sudah mengundurkan diri. Bahkan saat aku bergabung dengan kuil Sishen, aku belum pernah bertemu pemimpin kuil. Bagaimana mungkin dia pemimpin kuil? Kurang ajar. Ye Yuan, diam. Demi melindunginya, kau bahkan berani mengatakan kebohongan. Seperti dia adalah pemimpin kuil? Kau mengatakannya begitu saja. Bagaimana mungkin dia pemimpin kuil? Kau. Kakak, kenapa kau membuang waktu bicara dengannya? Cepat habisi mereka berdua. Balaskan dendam ayahku. Tangkap dia. Penipu tak tahu malu, yang mengaku sebagai ketua kuil. Baik. Siapa yang berani? Bergerak. Ye Yuan, karena kau menolak kebaikan, jangan salahkan aku. Hari ini, siapapun yang berani menghalangi aku membalas dendam ayahku akan kubunuh tanpa ampun. Ketua tim Ye Ying tidak lebih dari ini. Hari ini, aku akan membersihkan kuil Sishen atas nama ketua. Kakak, Terima kasih, Ketua. itu pukulan dewa. Bagaimana dia bisa menggunakan pukulan dewa milik ketua? Mungkinkah dia ketua? Tidak. Kau tidak mungkin ketua. Kenapa kau bisa pukulan dewa ciptaan ketua? Mobing, apa kau masih tidak percaya bahwa yang berdiri di depanmu adalah Ketua kuil Sishen? Ye Yuan, Pentingkah aku ini siapa? Keluargamu bersekongkol dengan Yamamoto Ichiro. Yang kalian incar bukan hanya rahasia militer keluarga Leng, tapi juga posisi ketua kuil Sishen, kan? kata-katamu itu mengingatkanku. Tapi apakah itu penting sekarang? Aku sekarang adalah Dewa Perang Wuji dari kuil Sishen. Posisiku hanya setingkat di bawah Dewa Perang Tufu. Selama aku bisa mengalahkan Dewa Perang Tufu, aku akan menjadi pemimpin kuil Sishen yang baru. Mobing, apa kau ingin memberontak? Ye Yuan, jangan bicara sekasar itu. Posisi pemimpin kuil selalu dipegang oleh yang paling mampu. Pemimpin kuil sudah pensiun 5 tahun yang lalu. Apa salahnya jika aku menjadi pemimpin kuil yang baru? Lagi pula, kau sendiri, jangan membuat dirimu terdengar begitu hebat. Kau membawanya ke sini, bukankah itu juga demi posisi pemimpin kuil pada akhirnya? Kita berdua sama saja. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Gila! Maki saja sepuasmu. Nanti aku akan lihat apakah kau diranjang juga saangku dan tidak masuk akal ini. Kau! Yang mengikutiku akan makmur. Yang menentangku akan binasa. Kami bersedia mengikuti Dewa Perang Wuji. Aku bersedia. Sekarang saatnya kau pergi. Mobing, kau cari mati. Pemimpin kuil, Tufu datang terlambat. Mohon hukumannya. Bangunlah. Bukankah seharusnya kau berada di medan perang, Nanjiang? Mungkinkah Yamamoto Ichiro dan yang lainnya gagal? Mobing, apa kau tidak penasaran? Kenapa aku bisa kembali hidup-hidup? Dewa Perang Tufu. Aku benar-benar tidak menyangka kau bisa lolos dari Yamamoto Ichiro dan beberapa dewa perang negara Wo tanpa cedera. Sepertinya aku meremehkan kekuatanmu. Tapi itu tidak masalah. Ini sudah cukup. Kau sangat percaya diri dengan kekuatanmu, ya? Jika itu dewa perang dalam kondisi puncak, mungkin aku masih sedikit khawatir. Dia sekarang di ujung tanduk. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Sedangkan kau, aku bahkan tidak menganggapmu. Aku akan jujur padamu. Aku sekarang sudah menembus alam Zenjing. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menjadi lawanku sekarang. Bahkan jika kau adalah pemimpin kuil Sishen yang asli, kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apa? Kau menembus alam Zenjing? Alam Zenjing itu hebat, ya?
Hebat, bocah. Aku beritahu kau, orang yang menembus alam Zenjing bisa menentukan hidup dan mati dengan satu gerakan. Lagi pula, pemimpin kuil season saat itu hanyalah di alam Buajing. Lalu apakah mungkin aku menyembunyikan kekuatanku? Tidak mungkin. Jika dulu aku tidak terjebak di alam Buajing, bagaimana mungkin kau bisa pensiun? Apa kau percaya kalau aku bilang ingin jadi orang biasa? Omong kosong. Melepaskan kekuasaan yang begitu besar dan bersikeras menjadi orang biasa. Kata-katamu itu mungkin bisa menipu anak umur 3 tahun, tapi tidak bisa menipu mobbing sepertiku. Terimalah kematianmu. Kau berani? Sudah sampai sini, apa yang tidak berani? Hari ini, bahkan jika dewa datang, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Hari ini, posisi ketua kuil Sishen ini akan kududuki. Aduh. Ye Yuan, apakah ini alam Zenjing? Dewa Perang Tufu. Hari ini adalah hari kehancuranmu. Mundur, biar aku yang urus. Mundur, biar aku yang urus. Baik. Jika ini adalah kekuatan alam Zenjingmu, aku benar-benar kecewa. Bocah, sudah begini masih saja keras kepala ya. Nanti kalau kakakku sudah beraksi, kau tidak akan bisa keras lagi seumur hidup. Mundur. Aku ingin lihat saja seberapa hebat mantan ketua kuil Sishen ini. Seberapa kuat dia. Cuma gaya doang. Bajingan, ayo lagi. Leng Feng, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Aku tidak mau anakku lahir tanpa ayah. Kakak, minggir. Ayo lagi. Ayo lagi. Akan kubiarkan kau mencoba pedang hegemon ciptaanku. Leng Feng, hati-hati! Ini bunga dalam kabut. kakak. Tidak mungkin. Aku ini di alam Zenjing. Kekuatan Zenjing. Lalu kenapa dengan kekuatan Zenjing? Di mataku, kau hanyalah seonggok sampah. Kakak. Sudah. Semuanya harus berakhir. Tunggu. Tunggu. Bocah. Sekarang bawa orang-orangmu keluar dari Taman Xiangjing. Kalau tidak, akan kutembak mati kau. Orang yang mengancamku, semuanya sudah mati. Jangan banyak omong. Lakukan saja. Ketua. Aku hanya punya satu adik ini. Tolong lepaskan dia. Nyawaku. Kau boleh bunuh atau siksa sesukamu. Kakak, kau tidak punya hak untuk menawar denganku. Sejak keluargamu, kalian bersekongkol dengan orang negara Wu. Akhir kalian sudah ditentukan. Ketua, selain nyawa kami berdua, bisakah kau lepaskan anggota keluargamu lainnya? Bisakah kau lepaskan anggota keluargamu lainnya? Hukum tidak menghukum banyak orang. Dosa-dosamu. Kau sendiri yang harus membayarnya. Terima kasih, Ketua. Kakak. Jangan, kakak. 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 Leng Feng, aku kira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tuan, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Siapapun yang terkait dengan keluargamu, semuanya masukkan ke penjara tak berujung. Iya! Kakak! Aku tidak bisa masuk penjara. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya dulu. Kakak, aku salah. Maafkan aku. Tolong maafkan aku, kakak. Jika kau salah, bayarlah dengan perbuatan nyata. Liu Ruyan, aku ini adik kandungmu dari ayah yang sama. Apa kamu yakin mau setega ini? Maaf saja, aku, Liu Ruyan, tidak sudi bergaul dengan adik sepertimu yang menghalalkan segala cara, berhati busuk seperti ular berbisa. Liu Ruyan, kalau sampai aku masuk penjara, ayah dan nenek tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalau sampai aku masuk penjara, ayah dan nenek tidak akan mengampunimu. Saat mereka menjadikan kebahagiaan alat tawar-menawar untuk menukar ini dan itu, aku, Liu Ruyan, sudah bukan lagi anggota keluarga Liu. Liu Ruyan, kau... Liu Caca, selama ini aku selalu mengalah padamu, memberimu jalan. Tapi yang kudapat tidak pernah pengertian, melainkan semakin parah. Mulai sekarang, kau akan mendekam di penjara dan merenungkan perbuatanmu. Baik. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Bawa dia pergi! Ruyan,
Liu Ruyan, kau akan mati mengenaskan. Apa Anda keluarga pasien? Ya, saya. Bagaimana bisa Anda menjadi keluarga pasien seperti ini? Pasien sudah hamil 5 bulan. Kenapa Anda masih memprovokasinya? Dokter, Anda bilang dia hamil. Anda udah tahu, dia hamil. Saya juga tidak tahu bagaimana Anda bisa menjadi suami seperti ini. Pasien sudah hamil hampir 5 bulan. Anda bahkan tidak tahu. Untungnya dibawa ke sini tepat waktu. Tidak ada kerusakan pada bayi di dalam kandungan pasien. Kalau tidak, Anda akan menyesal seumur hidup. Aku akan jadi ayah. Mempelai pria, apakah Anda bersedia di tempat pernikahan yang sakral ini mengakui dan menerima mempelai wanita sebagai istrimu yang sah, baik di masa depan, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam miskin maupun kaya? Kau akan mencintai dan menghormatinya, menghibur dan melindunginya sampai akhir hayatmu. Maukah kau? Aku mau. Mempelai wanita, di tempat pernikahan yang suci ini, apakah kau bersedia mengakui dan menerima mempelai pria sebagai suamimu yang sah, baik di masa depan, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam miskin maupun kaya? Kau akan mencintai dan menghormatinya, menghibur dan melindunginya sampai akhir hayatmu. Maukah kau? Aku mau. Tuan, meskipun keluargamu telah hancur, Yamamoto Ichiro terus bergerak diam-diam. Kali ini, dia bahkan secara pribadi membawa 10 ahli tingkat tinggi masuk ke Dacia. Masuk. Kalau begitu, biarkan mereka tinggal selamanya di tanah Dacia. Baik,